Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salvia Rustianti dari Akuntansi Malam semester 4. Di sini saya ingin menyampaikan tentang sistem informasi akuntansi, yaitu sistem pembelian kredit. Sistem informasi akuntansi yaitu suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan mengambil keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak eksternal. Jadi, sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi eksternal perusahaan. Di sini kita ambil contoh PT Kita Logistik Tbk, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan jasa pengiriman barang yang berdiri pada tahun 2010 dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2011. Mulai masuk pasar bursa pada tahun 2014 dan memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 150 cabang dan memiliki 3 kantor pusat di Jakarta, Makassar, dan Jayapura. Visi misi perusahaan PT Kita Logistik Tbk. Visinya adalah menciptakan nilai kebersamaan demi kesinambungan perusahaan dan kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia. Misinya adalah menyediakan produk dan jasa layanan yang pantas dan cocok dengan siklus kehidupan pelanggan, memberikan pengalaman yang menguntungkan dan berteman baik kepada pemangku kepentingan, bermendayakan kelompok sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer. Dalam posisi eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan yang mempunyai tugas untuk memimpin suatu perusahaan dan bertanggung jawab untuk kestabilan perusahaan. Di bawahnya ada direktur. Direktur memiliki tanggung jawab dalam kelancaran rencana dan prosedur yang akan mengawasi prosedur harian perusahaan, memastikan bahwa semua rencana terimplementasikan dengan baik pada saat yang sama, menjaga kontak yang konstan dengan para manajer, dan memastikan bahwa tujuan dari perusahaan terpenuhi dengan cara yang paling efisien mungkin. Di bawahnya terdapat General Manager Pemasaran dan Pelayanan, General Manager Operasional, dan General Manager Umum dan Keuangan. General Manajer Pemasaran dan Pelayanan, di bawahnya terdapat Manajer Pelayanan dan Pemasaran. Bertugas untuk kegiatan marketing pelayanan terhadap customer. Dan ada Manajer Legal, bertugas terhadap seluruh aspek legalitas perusahaan yang berkaitan dengan surat perizinan dan dokumen-dokumen lainnya. Dan ada juga manajer personalia, bertugas terhadap rekrutmen, menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan, mengelola gaji, penyelesaian perselisihan, juga kepatuhan hukum terkait tenaga kerja dan lainnya. General Manager Operational, di bawahnya ada manajer gudang. Manajer gudang bertugas mengatasi atau mengawasi operasi di gudang atau fasilitas penyimpanan untuk memastikan bahwa semua inventaris yang masuk dan keluar diproses sesuai jadwal. Berikutnya ada manajer depo. Manajer depo bertanggung jawab untuk mengatur distribusi barang-barang yang ada di wilayah yang telah ditetapkan. Kemudian ada manajer forwarding and exim, yaitu mengenai ekspor, dan impor pengiriman. Selanjutnya di bawah General Manager Umum dan Keuangan terdapat Manajer Umum. Manajer umum yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara keseluruhan atau untuk salah satu unit bisnis atau divisi utamanya. Kemudian ada Manajer Keuangan, bertanggung jawab atas perencanaan keuangan umum perusahaan. Berikutnya ada Manajer Penagihan, untuk mencatat menangani penagihan-penagihan pelanggan. Nah, teman-teman, sekarang kita mengetahui sistem pembelian kredit. Sistem akuntansi pembelian kredit dapat didefinisikan sebagai metode dan prosedur pencatatan dengan mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, dan melaporkan atas pembelian barang yang dilakukan perusahaan yang dalam pembayaran dilakukan secara bertahap atau kredit, secara angsur kepada pemasok, dengan terlebih dahulu mendapat otorisasi terhadap pembelian yang dilakukan.
Menurut Mulyadi pada tahun 2016, sistem informasi akuntansi pembelian kredit adalah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam pembayarannya dilakukan secara bertahap atau secara angsur kepada pemasok. Nah, teman-teman, sekarang kita mengetahui fungsi yang terkait dalam siap pembelian kredit. Yang pertama ada fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua adalah fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan pengeluaran order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ketiga adalah fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi di sini yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register. Nah, berikut flowchart pembelian barang secara kredit. Coba perhatikan ya teman-teman, ketika ingin membeli barang secara kredit, bagian pembelian membuat surat penawaran harga, bisa disebut juga SPH. Selanjutnya bagian pembelian membuat surat order pembelian atau SOP. Sesudah itu membuat SOP, supplier membuat faktur. Diserahkan dan disetujui penjual, maka penjual melakukan pengiriman barang beserta invoice atau faktur jatuh tempo. Di sini kita terdapat contoh dokumen pendukung seperti SPP, surat permintaan pembelian, SPH, surat penawaran harga, dan invoice. Berikut flowchart pembelian kredit, supplier mengajukan penawaran. Dari supplier mengirimkan SPH atau surat penawaran harga ke bagian pembelian. Bagian pembelian menerima SPH tersebut dari supplier dan meminta daftar barang kepada gudang. Bagian gudang membuat daftar barang yang ada atau yang tersedia dan mengirimkan kembali daftar barang yang ada ke bagian pembelian. Penerimaan daftar barang yang ada dari gudang jika perlu untuk memesan barang, maka bagian pembelian wajib untuk membuat SPP atau surat permintaan pembelian dan dikirimkan ke pimpinan. Jika SPP sudah di ACC pimpinan, selanjutnya kita membuat SOP rangkap 4. Lembar pertama dikirimkan ke supplier, lembar kedua dikirimkan ke gudang, lembar ketiga ke bagian keuangan, dan lembar keempat sebagai arsip bagian pembelian. Bagian supplier menerima surat order pembelian atau SOP lembar pertama dari bagian pembelian. Lalu membuat faktur pengirimkan faktur beserta barang ke bagian pembelian. Bagian pembelian menerima faktur beserta barang dari supplier dan dicek di bagian pembelian. Selanjutnya bagian gudang menerima faktur beserta barang dan SOP lembar kedua dari bagian pembelian. Berdasarkan SOP lembar kedua dan faktur beserta barang tersebut, bagian gudang wajib membuat laporan penerimaan barang rangkap 2. Lembar pertama disimpan sebagai arsip bagian gudang, lembar kedua adalah laporan penerimaan barang beserta barang dikirimkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima laporan penerimaan barang, lembar kedua beserta barang dari gudang. Bagian keuangan menerima SOP lembar ketiga dan dari bagian pembelian. Berdasarkan SOP lembar ketiga dan laporan penerimaan barang, bagian keuangan bertugas untuk membuat laporan pembelian kredit rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke pimpinan, lembar kedua disimpan sebagai arsip.
Kesimpulan yang diambil dari pembahasan kita kali ini adalah penggunaan sistem informasi dalam perusahaan sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan perusahaan. Untuk itu, perusahaan berbondong-bondong dalam mempengaruhi sistem mereka, sama halnya yang dilakukan oleh PT Kita Logistik Tbk. Karena pada dasarnya, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk laporan akuntansi standar dan menyediakan database yang lengkap untuk digunakan dalam pemecah. Nah, teman-teman, sampai sini sudah penjelasan saya tentang sistem pembelian kredit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.